Action. Hai, gue Brata, dan ini adalah monolog gue. Halo semuanya yang lagi nonton pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Arif Suryadi Brata, dipanggil Arif Brata. Itu nama saya dari saya jelaskan dulu ya, kenapa mesti Brata. Karena saya ini orang Makassar. Brata itu pemberian dari om saya. Nah, itu yang saya masih bertanya sampai sekarang, kenapa mesti nama itu diberikan ya? Artinya orang tua saya insecure sama nama yang dia punya sendiri begitu. Maksudnya kayak, kenapa kau mesti ambil nama dari saudaramu, ommu? Ya sudah, karena masih banyak yang bertanya-tanya, bapakmu Brata ya? Bapakmu itu Jawa ya? Ya memang om saya orang Jawa, makanya dipanggil Brata gitu. Dan saya lahir di Makassar, tepatnya Ujung Pandang, Sungguh Minasa namanya, Sungguh Minasa. Waktu itu lahir kalau tidak salah di puskesmas atau di bidan ya. Nah, saya dibesarkan dari keluarga seniman. Seniman itu ya biduan lah. Jadi mama saya itu biduan, teman-teman. Jadi bapak saya dulu dia punya organ tunggal. Organ tunggal itu istilahnya kalau di Makassar namanya elektron. Jadi orkes semi-seminya tapi dia cuma organ begitu. Nah, di tahun 2000-an itu dia populer sekali waktu itu. Namanya Wahyu Elektron. Ini saya baru cerita ya di YouTube, yang lain saya tidak sebut namanya. Wahyu Elektron. Itu kalau kita sebut di kota, di Makassar sana, siapa yang tidak kenal? Karena biduannya cantik-cantik. Nah, ini bapak saya pintar. Dia rekrut anak-anak SMA. Jadi yang punya bakat menyanyi, ayo diajar. Mama saya yang ajar, ibu saya yang ajar, terus ikut. Nah, di situ ramai, istilahnya kayak viral lah begitu, karena biduan-biduannya itu banyak yang masih sekolah. Jadi dia pulang sekolah langsung latihan, malam dia menyanyi, pagi dihukum di sekolahnya kayaknya ya, karena dia terlambat bangun. Nah, di situ tuh mulai rame tuh dibicarakan. Jadi bisa dibilang saya, teman-teman, dulu waktu kecil hidup saya lumayan berada lah begitu. Misalkan saya mau mobil remote misalkan, langsung dibelikan. Dan waktu itu di rumah saya kayaknya orang yang mempelopori itu mainan-mainan. Karena saya rumah kan ada di Limbung, itu daerahnya kayak Jakarta, dia ke Bekasi, dia agak jauh. Nah, tapi rumah nenek saya agak di kota. Jadi musim-musim mainan yang di kota ini saya sudah lihat. Saya bawalah ke kampung. Saya orang yang pertama punya Tamiya, punya mobil remote. Terus apalagi tuh PS1 waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu itu kayak hidup ini sebenarnya enak ya. Biduan. Mama saya masuk sekolah itu sudah mulai kayak, kok ini yang lain itu pekerjaan orang tuanya kayak PNS, polisi, dan ya bisa dibilang pakai seragam semua. Karena di antar pagi-pagi kan kita lihat tuh, mamanya itu di sana, dia kerja di sini, weh. Nah, saya itu ya ibu saya pakai seragam sih, cuman agak ganti-ganti kalau tergantung temanya. Dia kadang ada rantai-rantai begitu. Iya, ada rok-rok macan begitu. Tapi nah, di situ ada mulai muncul rasa minder, teman-teman. Kayak perasaan ini biduan ini cuman saya deh, yang lain itu kalau diantar biasa. Dan sempat waktu itu kayak ngobrol di pas SMP tuh, nggak tahu kenapa obrolannya itu kayak kemarin ada elektron dan di organ tunggal, kemarin ada elektron, kasihannya ada bencong biduannya begini-begini. Kayak obrolannya itu membuli biduan itu. Jadi disitulah mungkin muncul pikiran saya kayak, wah, ini kayaknya kalau biduan itu dianggap dipandang sebelah mata begitu. Di situ muncul, teman-teman, masih kecil saya sudah minder, menutup diri waktu SMP ya, menutup diri sampai akhirnya ya pokoknya saya tidak maulah dikorek soal keluarga begitu. Sampai akhirnya keluarga saya juga cerai di SMP kelas berapa itu ya. Nah, mungkin permasalahannya nih, enggak apa-apa saya bilang. Bapak saya sudah meninggal sih. Tapi doakan teman-teman.
Iya, jadi bapak saya dulu tuh permasalahannya tidak jauh dengan biduan, tidak jauh dengan yang namanya orang ketiga begitu. Karena setiap waktu kecil tuh saya selalu ikut. Pas pulang malam itu saya mendengar pertengkaran mereka kayak, kenapa kau ikut-ikut sama ini? Pokoknya kenapa kau dekat-dekat ini? Wah, saya tuh menyimpulkan kalau mungkin bapak saya kalau sudah mabuk kan, dulu dia mabuk tuh dia agak dekat-dekat sama cewek begitu. Nah itu terus sampai akhirnya dia cerai. Nah tapi pas cerai itu saya ikut sama ibu. Saya tidak tahu itu pengadilan bagaimana. Pokoknya diputuskan saya ikut sama ibu. Nah cerita bapak saya ini hancur di sudut pandang ibu dan keluarga ibu saya. Kayak jangan mau kau, itu bapakmu kau. Itu dalam bahasa Makassar, itu bapakmu kau nak, jangan kau begini. Mending kau di sini. Itu dia. Jadi saya itu muncul kayak rasa benci begitu sama bapak, kayak betul-betul ini bapak tidak tidak dia perhatikan anaknya. Bahkan waktu cerai keluarga saya datang, maksudnya keluarga ibu, nenek saya datang ambil barang-barang di rumah. Oh itu saya ingat sekali tuh. Ambil barang-barang semua di rumah karena menurut ibu saya dia yang beli. Maksudnya bapak saya itu cuma punya rumah tapi isinya itu kenapa curhat begitu ya? Itu ya sofa dibeli, dia yang beli. Wah itu rombongan itu sampai kan nenek saya kan istri polisi, jadi dia sok-sokan juga bawa polisi. Dia bawa anggota, sumpah ini mobil ini yang bombe itu yang saling belakang kan. Kita duduknya bilang itu datang. Bagaimana ndak rame tuh kampung waktu itu, keluar sama tetangga pak. Kenapa itu? Malu. Saya di situ diperhatikan semua. Bawa motor, saya dibelikan motor sama nenek. Bawa motor, kita ambil semua barang. Saya ambil semua mainan semua. Pokoknya saya tidak mau lihat bapak. Barang naik semua ke mobil. Kalau ndak salah itu mobil keluarga juga kan dari nenek. Pas mau selesai, bapak saya langsung tahan. Batok itu apa ya, kepala motor ya, ditahan begini. Kenapa kau mau pergi? Jangan kau, di sini saja kau. Langsung kan banyak yang lihat ini, kita banyak yang lihat. Saya langsung bilang, Pak, bapak itu tidak peduli sama saya. Oh ini saya sudah dosa kayaknya ini. Bapak yang tidak peduli sama saya. Saya belajar naik sepeda, belajar sendiri. Belajar naik motor, belajar sendiri. Bapak tidak pernah ajar saya. Nah itu saya kayak dia itu langsung diam begitu, orang-orang cuma diam juga, dan bahkan saya lihat ada polisi dia menangis itu. Maksudnya itu polisi menangis itu. Maksudnya enggak tahu dia diinjak kakinya atau mungkin dia lihat dia mungkin punya anak juga waktu itu kan, dia lihat sedih ini. Saya menangis itu cerita. Kau tidak pernah, saya tidak bilang kau, saya cuma bapak tidak pernah ajar saya beli mainan begini. Ingat pak, itu saya bilang, ingat pak dulu, saya kasih lihat bapak ada iklan, apa itu yang rokok, hijau, Sampurna hijau, itu yang naik jalannya pakai bakiak yang panjang, apa sih namanya itu? Nah saya minta dibikinkan begituan, pak tolong bikinkan. Dia cuma bilang iya nak. Tidak dibikin sampai sekarang. Saya bilang sama dia, Pak, saya minta bikinkan sendal yang panjang, bapak tidak bikinkan sampai sekarang. Dia diam itu, dia tahan begini. Saya mau pergi pak. Saya pergi. Agak-agak tolil sebenarnya saya. Saya tidak tahu itu kalau digas-gas begini itu bukan cuma bunyi tapi bisa lompat. Saya tahan netral, saya gas-gas begini, lepas dikit, begini motornya. Jatuh langsung. Dalam hati saya, udah drama bagus tadi. Sumpah ini saya tidak cerita, kalau tetangga saya nonton ini dia tahu. Motor Jupiter saya begini teman-teman, bang, sampai jatuh. Untung tidak jatuh di kaloran. Kaloran itu got teman-teman ya. Di situ saya malu. Sudah saya pulang di situ. Terakhir saya ketemu bapak, maksudnya ketemu berhadapan langsung sampai masuk SMA. Adik saya punya adik cewek, dia ikut sama bapak, namanya Ayu. Dia ikut. Nah bapak saya ini kalau misalkan saya sekolah, dia kan sudah jarang ketemu, tapi dia selalu datang
kasih uang. Nah kalau uang saya keluar. Ada bapak di luar. Anda usah deh, tapi dia mau kasih uang. Oke siap, saya keluar. Dikasih. Sudah makan nak? Itu pertanyaan yang selalu diulang. Sudah makan nak? Iya pak. Tapi saya tidak lihat mukanya. Sudah makan nak? Iya nak. Sampai akhirnya begitu. Sampai saya kerja begitu terus. Saya buka usaha karikatur. Dia order. Dia bilang, coba dikirimkan fotonya saya. Oke, bikin karikatur. Tapi lewat adik saya yang order. Set. Sudah selesai itu teman-teman, singkat ini. Saya waktu itu tahu kabar dia lagi sakit. Dia stroke. Saya langsung putuskan ini. Betul-betul ada kayak dorongan batin begitu. Ini tidak ada yang namanya bekas bapak, tidak ada yang namanya mantan bapak. Saya langsung meluncur ke Limbung itu. Saya lihat dia sudah tidak ingat lah, maksudnya sudah tidak fokus. Maksudnya dia sudah kayak lupa lah begitu kita. Saya pertama kali injakkan masuk ke rumah saya sejak SMP. Pas saya masuk itu di ruang tamu foto saya semua. Foto karikatur yang saya pesan ada dipasang di merinding betul. Betul-betul dia itu kehilangan karena dia tidak menikah. Dia cuma punya adik saya. Terus sementara ibu saya ini belum lama setelah perceraian dia langsung menikah. Nah itu yang membuat saya kayak, kenapa kamu mesti menikah lagi? Sudahlah, maksudnya kita ini masih ini. Nah ibu saya itu langsung menikah. Nah dia, almarhum ini, dia tidak. Foto-foto saya di dalam semua dia sudah stroke. Itu kayak, tidak bisa ini saya cuma dengar dari satu cerita begitu, satu sudut pandang keluarga begitu, maksudnya sudut pandang ibu saya begitu. Karena di keluarga saya, keluarganya bapak saya ini, yang saya tadinya pikir dia jahat sama saya, dia baik sekali. Dia ini bapakmu ini tiap malam itu selalu dia pikir begini. Sampai akhirnya teman-teman saya itu ikut stand up, dia masih sakit. Saya mau berangkat street comedy 5. Saya izin sama dia, kan saya sudah tinggal sama dia ya. Maksudnya saya urus. Saya bilang, "Pak, saya berangkat dulu ke Jakarta. Saya ini ada namanya audisi street. Tolong doakan." Dia ambil bajunya di dalam. Dia kasih nih uang 50.000 teman-teman. Waktu itu dia bilang, "Ini nak untuk kau." Jangan pak, ambil saja nak. Dia sambil menangis dia bilang, "Saya juga mau apain uang nak, tidak ada. Saya cuma bisa kasih segini." Itu saya menangis. Itu berangkat saya pakai uang 50.000 saya pegang berangkat. Alhamdulillah saya juara 2 street comedy 5 waktu itu. Itu saya langsung berpikir, Pak, kalau saja kau kasih 100.000 saya juara 1. Iya, maksudnya saya senang begitu, dia peduli begitu. Jadi teman-teman, cerita saya itu, tapi yang saya menyesal, dia meninggal pas saya dapat job stand up. Jadi saya selama sebulan saya urus dia pas stroke. Waktu itu saya ada job di Makassar, dan pertama kalinya setelah street saya dipasang fotonya itu di kayak ini bintang tamunya. Saya senang kan, saya izin waktu itu, Pak, saya sebentar sekali ini Pak, sekitar berapa menit saya nampil dulu baru saya kembali. Dia sudah tidak jawab teman-teman, dia kayak, sudah kosong lah penglihatannya. Tapi ada adik saya bilang, saya titip ya sebentar sekali. Baru sampai venue, motor saya baru mati, ditelepon sama keluarga. Kata om saya, kata sepupu saya, pulang kok nak, sudah ramai sekali orang ini. Itu lutut langsung goyang begitu, maksudnya ada rasa penyesalan, kenapa saya mesti pergi begitu. Saya gas lagi pulang, saya tidak stand up, saya pulang. Di rumah sudah ada tenda, ada kursi-kursi sudah diatur. Bapak saya sudah disarungi begitu, mas, kain kafan kan, emak batik. Itu sudah betul-betul itu kayak, anjing lah stand up ini, kenapa mesti saya ikut stand up begitu. Kenapa saya mesti, itu penyesalan saya. Walaupun saya sudah urus dia selama dia sakit, tapi penyesalan saya tidak lihat dia, saya tidak tuntun dia pada saat dia meninggal. Dan panitia waktu itu datang, yang bikin ini acara stand up ya. Terus uang saya dikasih uang, ini fee mau datang. Saya bilang, jangan Pak, saya kan stand up begitu. Terus ambil aja.
Ya kan saya orangnya ndak enakan teman-teman. Jadi saya stand up di situ. Kayak teman-teman udah rame banget nih, boleh tahu. Nggak ya, itu tadi bercanda teman-teman. Nah setelah itu teman-teman saya berpikir kayak bukan kayaknya jalan saya stand up ini. Karena tidak jauh setelah itu kan bapak saya itu stroke. Waktu itu nenek saya juga sakit juga. Jadi saya pindah-pindah begitu ngurus dia. Nenek dia tumor lah. Saya ada stand up spesial, maksudnya stand up spesial begitu sama teman-teman, namanya jam istirahat di Makassar. Setelah saya nampil tidak pulang langsung, saya nginap dan HP saya lobet. Pagi setelah saya cas, saya lihat SMS sudah banyak dari ibu, nenek saya juga meninggal. Begitu kayak betul-betul stand up ini kafir kayaknya ya, maksudnya kenapa saya tidak bisa, maksudnya saya sudah 2 kali stand up dan dua-duanya ini orang yang saya sayangi begitu, saya tidak lihat kepergiannya. Sampai akhirnya saya sudah tidak mau begitu ngobrol sama istri saya sekarang, Dewi. Terus bagaimana ini? Nah di situ setelah ngobrol panjang kasih pencerahan kayak kalau memang ini jalanmu ya sudah, karena kalau kau mau mutar balik, kan setelah saya itu keluar dari S1R, saya sudah bingung mau kerja apa di Makassar dan saya sudah rencana untuk mau menikah. Dia bilang kalau memang ini jalanmu ya sudah, jalani saja karena rezekimu juga ada di sini, kau juara. Mungkin dia juga lihat kau ada bakat. Dia bilang kita, kalau bahasa ininya kamu kan kita ini ada bakat. Sudah kau ke Jakarta saja. Sudah saya berangkat ke Jakarta, gara-gara dia itu dia buang saya. Tapi alhamdulillah ikut-ikut sama Bang Ajis. Waktu itu saya jadi ya inilah ngantar-ngantar Bang Ajis. Jadi buat teman-teman ini yang mau merantau, harus kau punya modal, bisa kau bawa mobil Matic. Kau harus bisa bawa mobil Matic. Karena waktu itu saya cuma bisa bawa mobil personelan begitu. Bawa mobil Matic, remnya pakai 2 kaki kan. Jadi begini-begini. Kata Bang Ajis, kenapa Ji? Ini pas diajarin kalau gasnya itu tidak usah kau pakai kaki kiri juga untuk merem. Cukup kaki kanan saja kau kasih pindah-pindah. Oh iya ya betul. Setelah itu ikut-ikut terus film Ko Ernest jadi telco. Alhamdulillah sampai sekarang ya bisa kebeli jam ini 300.000. Itu saja mungkin teman-teman ya cerita dari saya gitu. Jadi itu aja teman-teman. Gue Arif Brata. Terima kasih sudah mendengarkan monolog gue.